Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ronita dimanapun dan kapanpun berada. Senang sekali kembali bersama saya Ridho Tifana Wahida dalam IG Live Ronita edisi bulan Mei kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai peran perempuan dan kesetaraan gender di bidang STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Math. Nah, langsung saja kali ini kita dapat dua host istimewa, yaitu ada Kak Lani, seorang engineer yang ada di Qatar, dan Kak Zakia, seorang akademisi yang tinggal di Inggris. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita wanita yang ingin bertanya bisa diketik di kolom komentar ya. Dan IG Live ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 40 menit. Kak Lani dan Kak Zakia, apakah sudah bergabung? Ini masuk. Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah. Halo Kak Zakia. Saya coba restart lagi. Mungkin HP saya yang error ininya. Saya ini lagi. Bismillah, udah. Sebelum bisa ya. Kak Lani, Alhamdulillah udah masuk. jam. Masih muter, masih loading ya? Ding kayaknya ya. Iya. Kak Zakia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sudah mulai menghangat ini apa? Cuaca. Alhamdulillah. Udah mulai berhangat di Inggris ya, alhamdulillah. Gimana di Jerman? Di Jerman Cuacanya? juga sudah mulai menghangat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah mulai ada matahari ya. Suhunya berapa di sana rata-rata, Kak? Mungkin kayak sekitar 15 sampai 20-an kali ya. Oh, aman. Paling enak memang, jadi nggak harus dibalut dengan jaket tebal. Iya, bener. Dan ada matahari itu sih. Iya itu yang paling penting. Cuman siangnya panjang banget nggak sih? Jadi Iya, sampai jam 9 ya di sini. Masih baru gelap. bener. Gimana aktivitas di sana, Kak? Ini kan lagi ambil S2 ya? Iya, S2. Alhamdulillah sekarang udah semester akhir, jadi tinggal nulis tesisnya. Berarti kalau di sana itu ambil S2 itu kalau di sana berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kebanyakan 2 tahun. Saya ambil yang 2 tahun. Jadi ini udah tahun kedua. Tapi sama ya kayak di Indonesia ya, yang 1 semester akhirnya itu khusus untuk apa menulis tesis ya. Iya, iya. Kalau di Tesisnya dalam bahasa S2-nya setahun ya, Kak? rata-rata setahun, malah hanya beberapa saja, cuman beberapa program aja yang menawarkan 2 tahun. Tapi mayoritas sih, kalau saya lihat teman-teman di sini pada 1 tahun ininya masternya. Jadi cepet banget. Iya, gak kerasa. Ini aja 2 tahun gak kerasa, tiba-tiba tesis sama lagi setahun. Oke. Ambil ini apa topik untuk tesisnya? Tentang ini, sustainability terhadap fuel subsidies policies buat nelayan di Jepara. Soalnya kan saya tinggal di Berarti itu datanya dari Indonesia ya, tetepan ya dari Jepang. Iya, kemarin sempet field research kayak interview sama dari governmentnya sendiri, dari jadi bisa dia pulang. Loading lagi ya, Kak? Nah ini udah. Kak Ladinya masih belum masuk. Ini ya menghilang lagi. Iya, Kak Ladinya menghilang lagi. Hilang lagi, mungkin sinyalnya susah Pak ya di Qatar. Iya, mungkin ya. Ini saya invite lagi. Mungkin kita langsung ke Kak Zakia dulu kali ya, nanti sambil nunggu Kak Lani masuk. Boleh. Sebelumnya terima kasih Kak Zakia sudah menyempatkan waktunya. Langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini tentang peran perempuan di bidang STEM. Sambil nunggu Kak Lani untuk join masuk.
Mm-mm. dari Kak Zakia sendiri, kami mendengar kan Kak Zakia tuh penelitiannya tentang peran perempuan di dunia digital ya Kak. Eh, Boleh gak sih kakak cerita apa sih yang menerlatar belakangi kakak mengambil tema tersebut dan sejauh ini tuh gimana sih pendapat kakak tentang perempuan Indonesia di dunia digital ini? Silakan Kak Zakia. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih saya mengambil topik riset digital feminist activism ya, yang secara umum itu memang kelihatannya memang dari luar kayak itu yang berkaitan dengan STEM banget, computerizing, kemudian technological dan seterusnya. Padahal sebenarnya yang melatar belakangi saya itu lebih kepada kegelisahan sebenarnya, kegelisahan apa melihat ruang-ruang digital kita di Indonesia yang masih dibilang belum apa ya, belum ramah pada perempuan. Jadi dulu awal-awal kegelisahan itu awal-awal begitu apa namanya internet booming terutama pas waktu Covid ya, pas waktu 2019 kemudian 2020 itu Covid di Indonesia awal-awal itu kan semua orang semakin banyak yang mengakses apa digital space. Tetapi di situ kemudian juga apa namanya dipenuhi dengan berita-berita tentang adanya cyberbullying, kemudian cyber assault, kemudian cybercrime dan itu kebanyakan yang saya baca ya, kebetulan yang saya baca itu menimpa dan rentan dialami oleh perempuan. Jadi berangkat dari kegelisahan-kegelisahan itu waktu itu sebenarnya kayaknya ini kok saya kepingin ya melihat secara lebih mendalam dan apa ya bukan cuma melihat tapi bagaimana kemudian apa ya ya meneliti ya bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas digital apa komunitas perempuan ini kemudian nanti bisa menjadi salah satu shield atau menjadi salah satu tameng atau menjadi salah satu tools untuk melawan itu gitu loh, melawan kegelisahan-kegelisahan saya itu sebenarnya latar belakangnya lebih kepada itu sih, jadi kegelisahan melihat ruang digital Indonesia yang belum ramah pada perempuan. Kemudian yang kedua juga memang saya dasarnya memang sejak S1, S2 memang topik skripsi dan tesis saya itu lebih kepada gender ya, apa namanya studi gender. Jadi kemudian dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di S1 dan S2 tentang kajian gender, studi gender dan budaya itu, nah kemudian akhirnya ini nyambung gitu dengan budaya digital. Mungkin waktu saya S1, S2 belum ini kan, saya S1, S2 itu sudah zaman bahula gitu ya. Itu kajian gender di media, itu pun media-media yang tradisional ya, bukan media digital. Nah ini karena melihat apa perkembangan teknologi dan media, nah makanya saya mencoba memotret itu, mengkaji itu secara lebih apa luas, secara lebih mendalam tentang gender dan dunia digital seperti itu, Mbak. Menarik sih. Iya sih kayak kemarin juga saya ada tertarik sama apa namanya dunia gender terutama digital feminist activism tentang itu kayak emang tuh kayak banyak sekali kayak cybercrime yang menimpa perempuan itu jadi kayak gemes sendiri gitu loh kayak jadi kayak kemarin saya juga ada kepikiran ambil gender itu dan emang itu penting banget sih kayak emang buat Iya. dikaji gitu loh. Iya, alhamdulillah ketemu Kak Zakia Ya, bicara dan tentang ini. di Um, Indonesia sih sebenarnya udah banyak ya yang ambil gender, kajian gender, cuman berkaitan dengan digital space ini yang masih sih. Kenapa? Karena rata-rata kajian digital space itu dikaitkan dengan algoritma, big data yang terkait dengan engineering. Tapi yang sebenarnya saya ini mengkaitkannya dengan lebih kepada ilmu budayanya, bukan. Nanti saya kemarin agak kaget juga, wah ini temanya perempuan di bidang STEM. Tapi betul juga gitu loh, karena yang saya teliti ini di dunia digitalnya itu masuk ke dalam wilayah digitalnya. Oke, selanjutnya Kak Zakia setuju gak sih kalau proporsi perempuan di dunia STEM di Indonesia itu terbilang rendah dan kenapa alasannya menurut Kak Zakia sendiri? Uh, saya membaca-baca sekilas ya tentang bagaimana
partisipasi perempuan. Awal-awal tuh saya membacanya partisipasi perempuan dalam politik ya, itu yang paling ini. Kemudian partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan seterusnya di setiap bidang ekonomi terutama ya. Nah, bagaimana kemudian kenapa di Indonesia itu dibilang cenderung rendah di dunia STEM? Ada banyak hal ya, tapi yang menjadi poin mendasar kenapa hal ini menjadi penghambat bagi perempuan di Indonesia untuk lebih aktif di STEM adalah yang pertama yaitu masalah ideologi. Ideologi masih ingat nggak sih? Mungkin Kak Rida belum tidak terlalu ini ya, gap generasinya masih jauh. Tapi dulu di awal Orde Baru, bukan di awal, selama Orde Baru itu kalau kita baca buku sejarah lagi, itu ada yang namanya ideologi ibuisme, ideologi tentang keibuan. Itu sangat membentuk mindset perempuan Indonesia. Bayangkan Orde Baru itu berapa tahun itu? 32 tahun. Bayangkan bagaimana selama 32 tahun itu mindset ideologi yang dibangun oleh ibuisme negara. Negara itu membangun konsep ibuisme di mana perempuan itu idealnya, layaknya sebagai ibu. Dia itu berperan di ruang-ruang domestik, parenting, pengasuhan, kemudian ya wilayah-wilayah domestik lah ya, yang itu pastinya sangat jauh di dunia STEM. Ideologi seperti itu kan sudah mengakar kuat. Jadi disadari atau tidak disadari, ketika ideologi itu kuat, itu kemudian generasi ini melahirkan ini, generasi milenial melahirkan generasi X, Y, Z gitu ya. Itu kan terus melahirkan generasi itu. Nah itu turun-temurun akhirnya. Nah itu salah satu yang menghambat. Yang dengan adanya ideologi ibuisme itu atau yang kita sebut dengan patriarki juga ya, secara global kita sebut patriarki, menempatkan laki-laki itu di wilayah-wilayah yang lebih publik, lebih rasional, dianggap lebih maskulin, lebih jantan. Nah, itu dilekatkan dengan dunia STEM. Sementara ibu ini memasak, menjahit, sekretaris, ya kan? Bidang-bidang yang tidak terlalu menurut saya tidak terlalu menantang secara ini ya, secara teknik atau keilmuannya gitu. Jadi itu. Kemudian juga ada stereotip itu tadi, ada stereotip bahwa perempuan yang bekerja atau yang masuk di dunia STEM itu menyalahi atau melangkahi kodratnya dia sebagai perempuan gitu kan. Jadi akhirnya itu juga menjadi pengaruh kenapa perempuan di Indonesia itu dianggap masih kurang keterlibatannya atau involvementnya di bidang STEM. Meskipun semakin kesini, kalau lihat kita semakin kesini, memang hasil penelitian menyebutkan bahwa semakin banyak lulusan-lulusan perempuan Indonesia itu yang bergelar di bidang STEM. Tapi jangan salah, itu sebenarnya masih tetap belum seimbang. Jadi hanya 36% dibanding 67%. Padahal seharusnya itu seimbang kan. Sorry. Padahal seharusnya itu seimbang. Jadi semakin kesini memang memang semakin banyak, tapi tetap belum bisa menyeimbangi jumlah laki-laki yang ada di dunia STEM. Tapi ya semakin kesini semoga semakin banyak ya perempuan-perempuan kayak yang lulus di bidang STEM kayak Kak Rida ini kan nanti calon-calon yang ini kan perempuan yang di bidang STEM itu yang bisa memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar juga untuk peran perempuan di dunia STEM. Wah, menarik sekali penjelasan Kak Zakia, bener banget. Tapi mohon maaf Kak, saya di bidang public policy, jadi belum bisa. Masuk sosial ya, masih social policy, masih social science. Sebenarnya tuh tertarik di dunia STEM gitu loh, kayak menantang, tapi kayak belum kayak belum bisa gitu loh, kayak belum bisa ke dunia STEM jadi di bidang sosial terlebih dahulu. Social science, ya social science ya. Yeah. Mungkin ini juga bukti kita bertiga ini mungkin live ya. Saya, Kak Rida sama Kak Lani, ini 3 perempuan. Ini yang benar-benar secara bergelut di dunia STEM cuman Kak Lani aja. Kita berdua ini
masih masuk di dunia apa social science ya. Iya, iya. Sebenarnya sudah merupakan gambaran kecil bagaimana keterwakilan perempuan itu di dunia STEM itu masih Masih sedikit rendah. Iya, rendah gitu. benar-benar. Iya, Nah, sebenarnya yang nah, yang menarik adalah memang lulusan perempuan di bidang-bidang STEM itu semakin ke sini, semakin kita terbuka ke sini, itu memang semakin banyak. Tetapi kemudian itu nanti merotoli, apa ya istilahnya merotoli itu? Berguguran. berguguran Akhirnya benar. berguguran, terkikis ketika dia mulai masuk dunia kerja. Itu kenapa? Hmm, Ya nggak sih? Padahal iya, ini iya, lulusan iya. engineering, apa teknologi komputer, bla 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 bla, STEM lah ya. Tapi kemudian ketika dia sudah menikah, kemudian pengasuhan, itu maka berguguran satu persatu. Jadi akhirnya di dunia kerja in labor enforcement itu masih akhirnya Laki-laki. keterwakilan perempuan lagi-lagi rendah lagi. Memang lulusannya banyak tinggi, insinyur engineering, insinyur sipil, dokter dan sebagainya terus yang di dunia STEM. Tetapi kemudian ketika itu sudah dibenturkan dengan menikah, pengasuhan, belum lagi ketika masuk dunia kerja. Nah, itu akhirnya mengikis. Udahlah, lebih baik saya resign. Di Udahlah, lebih baik rumah. ya. Akhirnya terkikis dengan sendirinya. Akhirnya masih sampai sekarang di Indonesia kalau secara umum ya kita bisa sangat melihat berapa sih jumlah perempuan yang menjadi apa namanya apa tuh namanya direktur di proyek-proyek besar, misalkan proyek-proyek kementerian, proyek-proyek apa BUMN. Nah itu memang ada perempuannya, tapi masih belum berimbang dengan jumlah laki-laki. Itu ada Dan penyebabnya juga, juga. iya. Kenapa? Karena di dunia kerja sebenarnya nggak di dunia STEM aja. Dunia kerja yang masih belum fleksibel. Kita lihat aja, ketika perempuan harus masuk dunia kerja, tapi tidak ada fleksibilitas di situ. Artinya apa? Ketika dia harus menyusui, ketika dia harus tetap apa memberikan itu kan hak anak ya, mendapatkan ASI dari ibu. Itu tidak ada ruang-ruang atau tempat penitipan atau daycare yang aksesibel di tempat kerja, misalkan seperti itu. Meskipun di sini sudah ini ya, sudah semakin banyak juga yang menyediakan ruang-ruang laktasi, menyediakan ruang-ruang untuk apa itu namanya mensupport perempuan lah ya intinya untuk bisa tetap aktif di dunia kerja. Tetapi itu tetap saja prosentasinya masih sangat kecil. Tidak bisa diakses di seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin hanya kota-kota besar saja yang masih punya seperti itu. Gitu. Terus sama biasanya kan kayak pembukaan lowongan itu kan apa namanya udah di spesifikasi gitu loh, kayak syaratnya yaitu laki-laki jurusan engineering kayak Betul, betul. gitu-gitu kan. Itu yang emang bikin Nah, itu ngapain perempuan belajar betul, STEM kayak betul. gitu kan. Yang dicari juga Setuju. akhirnya laki-laki kayak Betul gitu. banget. Kalaupun nanti perempuan, Kak, itu biasanya ada usia sekian sampai Usia sekian. ya. Usia sekian sampai sekian. Jadi usia-usia yang sudah ini tuh nggak masuk pada jaringan. Itu namanya gender bias ya, ada bias gender dalam kesempatan kerja bagi perempuan itu sudah mereka dengan sendirinya tereliminasi oleh itu tadi stereotip dan gender bias yang diberlakukan di sebuah institusi atau perusahaan gitu. Bener banget, bener banget, bener banget. Harusnya Kak Lani bisa ikut di sini ya, tapi Ini masih belum bisa koneksinya masih belum lancar di Qatar. Ya, padahal yang Kak tidak Lani bisa selalu. iya bisa jadi perwakilan engineering, seorang wanita engineering juga internasional Saya kayak gitu, juga sayang sekali. betul betul. Tertarik banget tadi saya, wih ini keren nih seorang insinyur yang kemudian Iya. berkiprah di Qatar ya di negara lain Mungkin di insya negara Allah lain bisa ya. next time kita bahas lagi bersama Kak Lani, semoga koneksinya lancar. Lalu tadi kan udah bahas nih kayak pengalaman Kak Zakia soal perempuan di dunia STEM, terus tentang apa namanya penelitiannya tentang peran perempuan di dunia digital itu ya. Sekarang eh, pertanyaanku Kak Zakia, gimana sih Kakak menilai angka partisipasi perempuan dalam dunia digital khususnya dan dunia STEM umumnya di Indonesia?
perlu nggak sih ada pihak-pihak lain yang berpartisipasi untuk mendorong partisipasi perempuan itu, misal kayak pemerintah lewat kebijakan atau LSM Mm-mm. lewat program-program pemberdayaannya atau gimana Iya. Kak? Iya, memang tadi yang sudah kita bahas ya, ternyata kalau kita lihat secara umum, itu memang masih angka partisipasi perempuan di bidang digital dan di bidang STEM secara umum itu masih rendah. Apa namanya, karena banyak faktor itu tadi ya, terutama faktor yang berkaitan dengan masalah kultur atau ideologi kita. Kemudian masalah kesempatan opportunity yang kemudian bias gender, kemudian tidak fleksibel pada perempuan, kemudian juga tidak memberikan support dengan fasilitas dan akses yang itu sangat apa ramah perempuan, itu beberapa hal yang menjadi isu atau penyebab kenapa tingkat partisipasi perempuan di bidang STEM itu masih tergolong rendah. Nah, memang kita nggak bisa ya hanya di satu dimensi aja. Kalau mau mendorong perempuan ini supaya lebih aktif atau supaya lebih banyak atau lebih masif berpartisipasi di dunia digital atau STEM. Ada banyak layer ya, layer-layer yang harus memang kolaborasi bekerja sama. Satu layer pertama itu tentunya pada diri perempuan sendiri. Ini yang menjadi penghambat pertama. Kita sebagai perempuan itu sudah jangan sampai termindset. Aku kayaknya nggak mungkin deh jadi engineer, aku kayaknya nggak mungkin deh jadi dokter, aku kayaknya nggak mungkin deh jadi technician, aku nggak mungkin. Itu layer pertama. Kita harus hapus dulu itu gitu loh, bahwa kita harus yakini bahwa itu hanya skill, itu hanya masalah skill yang bisa dipelajari, whatever your gender, apapun gendernya, sama kayak masak itu skill. Jadi laki-laki pun bisa banget kalau mau belajar, sama masalah STEM juga sama. Itu layer pertama yang harus kita garap gitu ya, tentang mindset dan pola pikir perempuan. Layer yang kedua itu adalah keluarga. Ketika kita perempuan itu sudah punya mindset yang betul, mindset yang benar tentang bagaimana peran kita sebenarnya, itu juga di dalam keluarga. Keluarga itu harus berkolaborasi, jadi entah dia suami, entah dia istri, entah dia ayah, entah dia ibu, harus sama-sama mempunyai perspektif yang sama-sama mendorong perempuan di bidang STEM gitu ya. Jadi jangan sampai ada omongan, kamu kan perempuan ngapain sekolah sekolah kayak gitu, mesin itu kan dunianya laki-laki, ngapain sekolah kayak misalkan teknik sipil itu tuh kan dunianya laki-laki. Nah, jadi stereotip itu harus di stop ya, jangan sampai itu turun temurun, jangan sampai itu diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Kemudian layer yang selanjutnya adalah layer masyarakat. Di masyarakat pun kalau masih ada stereotip-stereotip seperti itu akan sangat susah mendobrak partisipasi perempuan di dunia STEM. Yang terakhir ini dari pemerintah. Pemerintah ini sebenarnya hanya memfasilitasi ya Kak, kalau menurut saya. Jadi ketika layer 1, 2, 3 itu tadi itu sudah settle mantap ya. Kita punya keinginan, kita kemudian tidak ada halangan secara mindset, tidak ada stereotip, tidak ada bias gender, meskipun itu nggak mungkin ya. Tapi pemerintah di sini saya pikir wajib hukumnya untuk juga mengafirmasi, memfasilitasi perempuan dengan cara apa? Memberikan edukasi digital yang inklusif. Tapi saya lihat beberapa program pemerintah, Kementerian Vokasi ada nggak sih? Itu ada pelatihan-pelatihan digital khusus perempuan. Jadi perempuan-perempuan itu dilatih secara khusus untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan ekonomi, untuk menghasilkan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, itu menurut saya bagus ya kolaborasi seperti itu atau program dari pemerintah yang seperti itu dengan civil society, dengan NGO, dengan masyarakatnya sendiri, perempuannya sendiri memang mau untuk belajar dan masuk ke dalam dunia digital atau dunia STEM gitu. Gitu sih Kak kalau menurut saya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Benedikta juga kayaknya tadi nyambung ya, kayak menurut penelitian Kak Zakia, mengapa perempuan khawatir dan takut mencoba menjadi aktivis digital itu sendiri. Jadi kayak karena Betul. mindset mungkin ya Kak. Betul.
Dan juga kita ini kan karena mindset dan karena itu tadi ya sudah sebelum apa-apa itu perempuan takut duluan ya kalau di masyarakat kita tuh enggak nanti gimana kalau gini gitu. Jadi akhirnya kalau kita misal saja kita mau mencoba hal baru dengan memanfaatkan dunia digital, dengan memanfaatkan teknologi digital, itu pun satu masih ada keterbatasan akses juga. Jangan salah ya, Kak. Jadi tidak semua perempuan itu punya akses yang memadai. Misalkan saya mau jualan gitu aja. Misalkan saya mau memanfaatkan teknologi digital ini untuk jualan atau untuk apapun lah ya yang itu bisa mendatangkan benefit kepada saya. Tapi apakah dia punya akses yang memadai untuk membuat konten? Itu perlu tools. Nggak hanya sekedar HP yang biasa-biasa aja. HP-nya harus yang max ya, kelasnya harus yang pro gitu kan. Kemudian nggak cuma itu aja, akses internetnya, kemudian juga konsepnya, itu semua butuh apa ya? Butuh fasilitas dan butuh infrastruktur. Nah itu masih banyak perempuan yang tidak bisa mengakses infrastruktur digital dan fasilitas akses digital tersebut. Nah itu kemudian yang menghambat. Nah bagaimana kemudian ke depan ya pemerintah kemudian perusahaan-perusahaan private maupun publik ya itu lebih bertekad ya untuk memberi kesempatan kepada perempuan karena sejatinya ketika perempuan diberi kesempatan itu sebenarnya lebih lebih wow ya karena ini saya juga mungkin stereotip ya bias gender juga saya karena melihat perempuan kok lebih ini tetapi kita belum mencoba gitu loh kan kita belum tahu kalau perempuan itu dikasih kesempatan yang sama kita lihat hasilnya nah itu saya yakin tidak kalah dengan laki-laki seperti itu. Nah, eh jadi kan tadi udah bahas nih tentang apa namanya kayak obstacle halangan-halangannya buat perempuan kenapa sih nggak bisa setara sama laki-laki di STEM itu sendiri. Nah, lalu Kak Zakia, gimana sebaiknya perempuan Indonesia bisa memanfaatkan peluang dunia digital gak hanya sebagai konsumen, tapi juga menciptakan peluang usaha dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Iya, menurut saya ya karena memang seharusnya uh, teknologi, kemudian digital space itu memang tidak hanya uh, dimanfaatkan sebagai hiburan. Ya nggak salah, itu sebagai hiburan memang nggak salah, tetapi akan mempunyai nilai lebih, mempunyai nilai plus jika itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, apalagi bisa kemudian menambah menambah nilai plus ya, menambah profit, menambah apa namanya keuntungan ya secara baik itu material maupun non material bagi perempuan sendiri. Itu gimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus membuka diri. Artinya kita jangan lengah gitu ya. Karena kalau kita lengah itu dalam maksud seperti apa? Ketika kita sudah masuk ke dalam dunia digital, kita biasanya lengah, terbuai dengan kita sebagai konsumen, kita sebagai penikmat saja. Tapi akhirnya tidak berpikir untuk gimana ya caranya supaya aku bisa menjadi produser, menjadi produsen, bisa menghasilkan dari sini. Nah, itu yang harus pertama kali di ini juga kita harus sadar diri mengingatkan diri kita sendiri. Ternyata ini potensinya besar gitu loh. Nah, itu. Jadi yang satu itu dulu, membuka pikiran, membuka mindset kita. Yang kedua, setelah kita punya mindset seperti itu, kita ikuti banyak sekali pelatihan-pelatihan digital, pelatihan-pelatihan digital kreatif ya. Sekarang ini yang ini adalah digital kreatif, bagaimana memanfaatkan digital space itu untuk membuat kreativitas yang itu menghasilkan. Ikutilah pelatihan-pelatihan itu. Jadi bagaimana kemudian membuat konten, bagaimana kemudian mempromosikan suatu produk, bagaimana kemudian menjangkau pasar, bagaimana kemudian membaca kecenderungan pasar itu minatnya seperti apa yang bisa kita masuk di situ. Nah, seperti itu. Kemudian tak lupa juga kita juga membekali diri kita dengan yang namanya digital skill, keterampilan digital. Digital skill itu nggak cuma bagaimana mengoperasikan saja, tetapi kita tahu ada digital security di situ. Gimana sih membuat kita itu safe
bermain atau berkarya di dunia digital, akun-akun kita, kemudian akses-akses kita. Nah, itu digital safety, digital security, dan yang nggak kalah pentingnya juga kita juga harus tahu yang namanya digital ethic. Gimana sih etikanya di dalam dunia digital, kayak gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan oleh perempuan Indonesia. Wah, menarik sekali ya kayak step-step itu kayaknya emang harus buat perempuan Indonesia, sahabat wanita yang melihat ini kayak emang harus dicatat ya biar mungkin bisa membantu dan bisa apa ya ikut berpartisipasi dalam kesetaraan gender di dunia STEM ini. Betul, Nah, betul. untuk segmen menyambung ke segmen terakhir, kita ingin menutup diskusi ini dengan harapan dan kesan untuk sahabat wanita yang sudah mulai tertarik nih untuk join atau berkarir di dunia STEM ini. Sebagai penutup diskusi, bisa sih kakak kayak memberikan pesan kepada sahabat wanita, terutama perempuan Indonesia agar termotivasi nih bisa berkarir atau menciptakan peluang usaha di dunia digital, termasuk saya sendiri nih. Sama saya juga gitu ya. Sama. Ini pesan-pesan yang kemudian kemarin juga saya juga mendapat pesan ini dari seorang kawan akademisi gitu ya. Sebisa mungkin sebagai ini saya dulu sebisa mungkin kita sebagai akademisi itu memanfaatkan platform sosial media kita itu untuk membuat konten yang itu inspiratif gitu ya, yang bisa menginspirasi meskipun secara materi itu kalau kami meskipun secara materi itu tidak menghasilkan pundi-pundi rupiah, tetapi mungkin itu yang menjadi jariah atau menjadi tinggalan warisan untuk nanti minimal mahasiswa-mahasiswa kita ya gitu. Nah ini bagi yang kamu itu juga menyentil sekali gitu ya. Sebenarnya nggak cuma buat nge-save memori atau nge-save foto-foto yang itu saya lakukan itu cuma buat nge-save momen, tapi belum berpikir untuk bagaimana membuat konten. Nah ternyata itu penting gitu. Jadi mungkin pesannya bagi perempuan-perempuan dimanapun berada, terutama kita yang tinggal di luar negeri nih. Kita yang tinggal di luar negeri itu ternyata sangat besar sekali peluang untuk membuat ruang digital, memanfaatkan digital space ini sebagai media tempat kita berkarya, berkreativitas, apapun itu. Nah, banyak ya, kita bisa konsultan tentang beasiswa, konsultan tentang studi lanjut, konsultan tentang family, financial, banyak sekali itu ternyata yang peluang-peluang digital business, digital creativity yang bisa diakses. Terutama teman-teman perempuan yang tinggal di Jerman ini ya, ini saya salut sekali dan saya sebenarnya minder gitu loh kalau sama perempuan-perempuan yang tinggal di Jerman gitu ya, dengan segala teknologi, pasti dilengkapi dengan piranti teknologi dan kemampuan teknologi yang memadai gitulah ya. Jadi dimanapun berada, terutama perempuan yang ada di luar negeri, nah itu selama kita masih di luar negeri ada akses-akses yang lebih mudah, ya kan? Kita akses digital internet dan segalanya itu lebih mudah. Itu bisa dimanfaatkan. Dan bagi perempuan-perempuan yang tinggal di Indonesia, kita jangan sampai hanyut dalam stereotip atau tenggelam atau dilemahkan dengan itu tadi bias gender, diskriminasi. Ya kita terus saja berkarya, apapun yang bisa kita lakukan yang membuat kita bermanfaat di digital space ini, di dunia STEM ini ya, nanti ya kita lakukan gitu loh. Jadi keep on going gitu aja. Wah, terima kasih atas pesan kesannya untuk sahabat wanita ya kak. Tapi fun fact, di Jerman sendiri kan meskipun kan dibilangnya teknologinya udah maju ya, tapi ternyata di sini tuh kayak masih kayak tradisional, lebih tradisional kali menurut saya, lebih tradisional daripada di Indo. Misal di sini tuh kayak masih pakai surat, bener-bener surat letter gitu. Iya. Iya, terus kayak takut untuk takut untuk inovasi di teknologi. Padahal saya lihat kayak di Indo tuh kayak udah bisa ini, udah bisa itu, tapi di Jerman sendiri malah masih kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang di Jerman mungkin bisa kayak
dapat ilmunya tuh kayak dikembangin lagi di Indonesia mungkin itu bisa. Oh, ya, Mm, itu kan untuk masalah komunikasi di sini pun juga masih ada kan kayak kita di apa kotak surat di sini juga masih ada iya, di Inggris kotak surat kita kirim masih kartu pos iya masih masih ada ada. kayak gitu-gitu gitu. Di sini masih ada kayak kartu pos, terus kayak saya bawa ke Indonesia kayak, hah, buat apa kartu pos kayak gitu gitu kan kayak cukup beda. Nah, Padahal dilihatnya ya, kan kalau di luar negeri kan kayak wah udah maju gitu, tapi emang iya itu tidak ada yang salah sih dengan tetap mempertahankan itu. Yang terpenting tadi adalah bagaimana kita memanfaatkan digital space ini bagi perempuan ya, bagi perempuan itu seperti yang sudah saya bilang tadi, digital space itu bisa tidak hanya kita sebagai konsumen doang, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ya space digital ini untuk ruang berkreasi, beraktivitas, dan jangan lupa untuk membekali atau dengan diri kita dengan digital skill, terutama kita harus sadar dengan digital security itu tadi, digital safety. Kita harus sadar dengan bahaya-bahaya yang kapanpun bisa menyerang akun kita. Kapanpun bisa menyerang kita ya, karena di dunia digital ini infinite ya, tidak terbatas. Jadi, mungkin lebih ke arah sana ya, perempuan itu didorong untuk lebih memanfaatkan dunia digital itu ke arah yang lebih produktif ketimbang konsumtif. Itu lebih ke sana sih. sekali lah. Sangat menarik sekali diskusi kita kali ini ya dengan Kak Zakia. Mohon maaf sekali karena dia belum bisa hadir karena koneksinya mungkin belum Ya. baik. Nah, untuk penutup mungkin bisa saya simpulkan mengenai kesetaraan gender, terutama peran perempuan di bidang STEM ini tuh masih sangat rendah, terutama mungkin bisa dibilang 36 banding 67 ya, seperti yang Kak Zakia bilang tadi. Kayak tapi itu meskipun kayak semakin banyak perempuan yang terjun di dunia STEM itu, tapi mereka tuh pada berguguran satu persatu kayak nggak bisa dilihat hasilnya gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka kayak mundur gitu dari dunia STEM kayak gitu. Terus terutama tentang ideologi ibuisme atau patriarki ini yang mungkin memang masih sangat kental ya, terutama di mindset orang-orang Indonesia itu. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan, yang harus bisa diperbaiki, yaitu dari mindset itu sendiri tadi, kayak perempuan bisa kok di bidang STEM kayak gitu. Terus ada dorongan dari keluarga, terus juga apa namanya dari masyarakat, juga dari pemerintah juga melalui program-programnya, dan mungkin pemberian dan pemanfaatan akses bagi perempuan untuk mengakses STEM itu tadi. Dan bagi teman-teman sahabat-sahabat wanita yang mungkin mulai tertarik untuk terjun dan berkarir di dunia STEM, mungkin bisa dilakukan yang pertama yaitu bisa membuka diri sendiri dulu untuk dunia STEM, lalu bisa ikut pelatihan-pelatihan dulu, kayak mengenali sendiri apa sih itu dunia STEM, apa yang saya cari, terus apa yang sesuai dengan skill dan minat saya. Lalu yang terakhir yaitu membekali diri dengan Skill. digital skill tadi yang bisa didapat dari pelatihan itu tadi. Ya. Terima kasih Kak Zakia atas waktunya. Sama-sama, Mohon maaf senang telah sekali. mengganggu. Sama-sama, Terima kasih. semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Jumpa. Sampai jumpa dan terima kasih sahabat wanita yang telah menonton. Semoga bermanfaat dan see you on the next IG Live. Bye. Terima kasih Kak Zakia. Happy weekend. Happy weekend guys.